أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin, jamaah salat subuh yang semoga kita senantiasa dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita pada kitab Ahkamul Janaiz, buah karya dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ini kajian adalah lanjutan dari kajian semalam. Semalam kita telah menjelaskan beberapa larangan yang dilakukan oleh keluarga yang ditinggal. Maka ada beberapa larangan yang perlu kiranya diketahui oleh keluarga yang ditinggal agar jangan sampai mereka melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Kemudian pembahasan pada kali ini kita akan melanjutkan bab yang berikutnya, ialah husnul khatimah. Pengarang kitab ini menyebutkan ada beberapa tanda bagi seseorang yang apabila dia wafat di atas tanda-tanda tersebut, maka insya Allah mudah-mudahan dia wafat atau dia menutup usianya dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah. Namun perlu kami tekankan bahwa jika seandainya tanda-tanda ini ternyata tidak kita dapati pada keluarga kita yang meninggal dunia, bukan itu artinya kita langsung menilai bahwa fulan keluarga kita tersebut meninggal dalam keadaan tidak husnul khatimah. Jangan itu hasil daripada kajian kita. Kita hanya mengkaji tentang tanda-tanda, bukan sebuah kepastian bahwa apabila tanda itu ada pada diri seseorang, kita pastikan dia dalam keadaan husnul khatimah. Begitu juga sebaliknya, jika tanda-tanda ini yang akan kita sebutkan tidak ada pada diri seseorang, mungkin pada diri keluarga kita, jangan sampai kita langsung memastikan bahwa saudara tersebut meninggal dalam keadaan tidak husnul khatimah atau su'ul khatimah. Itu bukan hasil daripada kajian yang ingin kita kaji. Kita hanya sekedar membahas tanda-tandanya, supaya kalau itu ada pada keluarga kita, kita bersyukur kepada Allah. Kita mohon semoga itu benar adanya jika terdapat tanda-tanda itu ada pada diri seseorang yang meninggal dunia. Namun memastikan itu bukanlah hak kita. Itu semata-mata hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda-tanda husnul khatimah yang pertama disebutkan oleh pengarang kitab ini Syekh Al-Albani rahimahullah taala adalah di saat dia wafat, menjelang kewafatnya, dia sempat mengucapkan syahadat. Mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau minimalnya adalah hanya sepotong syahadat yang pertama, yaitu la ilaha illallah. Jika ia mampu menyempurnakan dua kalimat syahadat, ini lebih baik lagi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka masuk surga, kata Rasulullah. Maka dijanjikan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam hadis yang kedua, Rasulullah SAW
menyempurnakannya dengan mengucapkan Muhammadar Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, "Ma min nafsin tamutu wa hiya tashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah yarji'u dhalika ila qalbi muqin illa ghafarallahu laha." Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang jiwa yang meninggal dunia dalam keadaan bersyahadat la ilaha illallah, kemudian dia juga bersyahadat bahwa aku, yakni Muhammad, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yarji dzalika ila qalbi muqin, dengan hati yang betul yakin terhadap kalimat tersebut. Dengan hati yang begitu yakin terhadap kalimat yang dia ucapkan, bukan hanya sekedar mulutnya kumat kamit seperti macam mantra, sehingga hatinya tidak memahami atau bahkan tidak meyakini terhadap kalimat yang dia ucapkan. Oleh karenanya perlu kita ketahui, sejak saat ini yang kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalimat tauhid tersebut memiliki rukun dan syarat. Jika tidak terdapat rukun dan syarat pada kalimat tauhid yang kita ucapkan, maka kata para ulama tidak sah tauhid kita. Seperti salat. Salat ada rukun, ada syarat. Haji ada rukun, ada syarat. Puasa ada rukun, ada syarat. Dan ibadah-ibadah yang lain ada rukun dan ada syarat. Begitu juga ibadah di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah ada rukun, ada syaratnya. Di antara rukun dari la ilaha illallah kata para ulama tidak banyak. Ada dua. Yang pertama adalah nafi, yang kedua adalah isbat. Nafi adalah mentiadakan. Apa yang ditiadakan? Segala sesembahan selain Allah ditiadakan. Ini rukun yang pertama. Terdapat pada kalimat la ilaha. La ilaha itu rukun pertamanya dari kalimat tauhid. Tiada sesembahan. Maka ini rukun yang pertama disebut dengan nafi, mentiadakan segala sesembahan yang ada di muka bumi ini. Cukup sampai di situ rukunnya? Tidak. Lanjutkan rukun yang kedua. Karena kalau kita mencukupkan rukunnya sampai satu saja, pada potongan la ilaha saja, ini akan masuk dalam golongan orang-orang ateis, yang tidak beragama, yang tidak meyakini ada Tuhan. Maka kita tetapkan siapa Tuhan yang berhak untuk disembah? Itulah Allah Subhanahu wa taala. Inilah rukun yang kedua disebut dengan isbat. Illallah. Terdapat pada kalimat illallah. Kalimat illa itu adalah pengecualian. Jadi setelah semua sesembahan itu dinafikan, ditiadakan, namun ada Allah Subhanahu wa taala yang kita tetapkan sebagai Tuhan yang berhak untuk disembah. Begitu juga ada syarat-syaratnya. Dalam kalimat la ilaha illallah itu perlu kiranya kita juga mempelajari syarat-syarat tersebut. Di antara syarat-syaratnya adalah kita mengetahui ada ilmu kita tentang la ilaha illallah. Jangan sekedar hanya la ilaha illallah, kalau ditanya apa itu la ilaha illallah. Terkadang kalau kita tanya para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah pada anak-anak kita, pada adik-adik kita, masih terdapat ada beberapa kesalahan, kekeliruan di dalam menerjemahkan la ilaha illallah. Karena banyak yang menerjemahkan la ilaha illallah seperti umumnya diterjemahkan. Padahal di sana ada koreksi dari para ulama dalam menerjemahkan la ilaha illallah. Kita biasanya menerjemahkan la ilaha illallah adalah, biasanya bagaimana kita menerjemahkan la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah. Ini ada koreksi dari para ulama. Tiada Tuhan selain Allah itu penerjemahannya kurang sempurna. Penerjemahan yang sempurna adalah tiada Tuhan yang berhak disembah. Jadi ditambah dengan kalimat berhak disembah. Kecuali siapa? Allah. Inilah terjemahan yang sempurna. Karena tafsiran la ilaha illallah itu adalah la ma'budah. Tafsiran ilah di sini adalah la ma'budah bihaqqin. Ada kalimat bihaqqin tambahannya. Bihaqqin itu apa? Berhak. Jadi tiada Tuhan atau tiada sesembahan. Boleh diterjemahkan Tuhan, boleh diterjemahkan sesembahan. Tiada sesembahan atau tiada Tuhan, tambahkan kalimat yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Mohon maaf, jika kita menerjemahkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, semua agama pun pasti menerjemahkan sama seperti terjemahan ini. Orang Yahudi juga akan mengatakan, kami juga tiada Tuhan, kami tidak mengimani Tuhan yang diimani oleh orang-orang Islam, kami tidak mengimani Tuhan yang diimani oleh orang Nasrani, kami tiadakan Tuhan itu. Siapa Tuhan kami? Ya Allah kami. Orang Nasrani pun akan mengatakan gitu. Kami juga tiada Tuhan selain Tuhan kami, Allah kami. Semua akan mengatakan seperti itu. Boleh di antara mereka yang mengaku bahwa kami menyembah Tuhan kami, kami menafikan Tuhan-Tuhan selain kami, tapi kita tambahkan, Tuhan-Tuhan mereka itu tidak berhak untuk disembah. Jadi Tuhan-Tuhan mereka itu tidak berhak disembah. Sehingga penerjemahan yang tepat kata para ulama adalah tambahkan kalimat yang berhak. Sehingga kalau seutuhnya kita terjemahkan, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mungkin tidak akan kita ketahui kecuali dengan ilmu. Makanya syarat la ilaha illallah yang pertama adalah al-ilmu. Kita ilmui kalimat tersebut. Kemudian yang kedua kata para ulama adalah al-yakin. Kita yakini. Tidak cukup sekedar mengilmui tapi tidak meyakini. Karena kalau sekedar ilmu, Abu Jahal paham sekali tentang kalimat ini. Abu Lahab paham sekali tentang kalimat ini. Kalau seandainya mereka tidak mengetahui kalimat tersebut, pastilah mereka akan mengucapkannya. Tapi karena pahamnya mereka terhadap kalimat tersebut, mereka enggan untuk mengucapkannya. Berarti ilmu harus ada keyakinan. Harus ada keyakinan. Orang-orang munafik mengucapkan kalimat ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di tengah-tengah Rasulullah, di tengah-tengah para sahabat. Tapi apakah mereka meyakini apa yang mereka ucapkan? Tidak. Maka tidak sempurna kalimat tauhid mereka. Keislaman mereka tidak sempurna. Kemudian setelah dia ilmui, dia yakini, dia ikhlas, betul-betul ikhlas. Tidak ada paksaan di dalam mengucapkannya. Setelah dia ikhlas, kata para ulama, ada as-sidqu, pembenaran. Dia betul-betul jujur dalam mengucapkannya. Kemudian setelah as-sidqu adalah al-inqiyad, tunduk dan patuh terhadap kalimat itu. Sehingga konsekuensinya ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Tidak sempurna syarat la ilaha illallah seseorang ketika dia mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak sholat. Tidak sempurna. Karena ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya adalah dia harus tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara perintah Allah adalah salat. Di antara perintah Allah Subhanahu wa taala adalah berpuasa. Di antara perintah Allah Subhanahu wa taala melakukan amalan-amalan soleh yang merupakan itu kewajiban bagi kita. Ini perintah Allah. Nah, inqiyad itu adalah bagian daripada rukun, bagian daripada syarat la ilaha illallah. Setelah ada inqiyad kata para ulama adalah qabul. Qabul itu menerima kalimat tersebut. Setelah ada penerimaan kita terhadap kalimat itu, barulah munculkan kalimat syarat yang terakhir, yaitu al-mahabbah, cinta kita terhadap kalimat itu. La ilaha illallah. Inilah kata para ulama rukun dan syarat la ilaha illallah. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah keislaman kita sah? Apakah keislaman kita sempurna jika kita tidak mengetahui rukun dan syarat ini? Bagaimana para jemaah? Apakah sah keislaman kita? Atau apakah sempurna keislaman kita jika kita tidak mengetahui rukun dan syarat la ilaha illallah ini? Sah atau tidak? Sempurna atau tidak keislaman kita? Hah? Ada yang sah, ada yang sah. Sah. Sempurna? Tidak sempurna. Kita tidak hafal ini. Tidak hafal rukun dan syaratnya. Sempurna atau tidak keislamannya? Dilihat, harus diperinci kata para ulama. Kalau dia tidak hafal rukun dan syaratnya ini, tapi terpraktekkan di dalam kehidupan sehari-harinya, sah, bahkan sempurna keislamannya.
Dia memang tidak hafal satu persatu urutannya, tapi dalam kehidupan sehari-harinya dia praktekkan rukun dan syaratnya ini. Maka keislamannya sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang awam yang ada di kampung-kampung misalnya, mereka tidak tahu tentang rukun. Apa itu rukun la ilaha illallah? Ada dua, Bu, misalnya. Ada nafi, ada isbat. Tapi di dalam kesehariannya dia mengamalkan itu. Dia nafikan semua sesembahan pada selain Allah. Dia tidak pernah datang ke dukun, dia tidak pernah meminta kepada selain Allah. Dia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka sah keislamannya, bahkan sempurna kata para ulama. Sama seperti sholat kita. Kita juga terkadang di dalam sholat ada di antara jamaah yang hafal urutan rukun dan syarat-syarat sholat. Ada? Ada insyaallah. Tapi bagi yang tidak hafal, apakah sholatnya tidak sempurna? Apakah sholatnya tidak sah? Tidak bisa kita mengatakan seperti itu. Bisa jadi dia tidak hafal, tapi di dalam sholatnya dia praktekkan seluruh rukun dan syarat-syaratnya. Sebelum dia sholat, syarat-syaratnya terpenuhi. Dia memakai pakaian yang menutup aurat, dia menghadap kiblat, dia bersuci sebelum sholat. Dia tidak hafal, ternyata itu adalah bagian daripada syarat-syarat sholat. Begitu juga dalam pengerjaan sholat. Dia mengerjakan rukun-rukun dalam sholat. Dia tidak hafal mana yang rukun dalam sholat, mana yang wajib-wajib dalam sholat, mana yang sunnah-sunnah dalam sholat. Semuanya dia tidak tahu secara terperinci. Tapi dia amalkan, dia praktekkan dalam sholatnya. Maka sholatnya sah, sempurna pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun alangkah lebih baiknya ketika kita mendapatkan sebuah pelajaran, maka hendaknya kita pelajari. Di antaranya ilmu itu ya kita hafal apa itu rukun dan syarat-syarat la ilaha illallah, mumpung kita masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan dengan kita menghafalnya, mengetahuinya, itu akan mempermudah kita di saat kita wafat, menjelang wafat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kalimat yang suci tersebut, kalimat la ilaha illallah atau kalimat al-ikhlas. Disebut kata para ulama, kalimat al-ikhlas yaitu adalah kalimat la ilaha illallah di saat menjelang ajal kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis dalam bab ini. Hadis yang pertama sudah kita baca dan kita sudah jelaskan semalam. Hadis yang kedua dijelaskan oleh para ulama bahwa Talha bin Ubaidillah bertemu dengan Umar bin Khattab dalam keadaan wajah Talha ini tidak ceria, kelihatan galau. Wajah Talha ini kelihatan galau. Lalu Umar bertanya, "Wahai Talha, ada apa denganmu? Apakah ada seseorang yang menyakitimu?" Kata Talha, "Tidak. Aku hanya pernah mendengar sebuah hadis. Hadis tersebut ada sebuah kalimat. Dalam hadis itu ada sebuah kalimat. Tapi saya tidak sempat tanyakan tentang kalimat apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW tersebut." Kata beliau mengatakan, "Inni la a'lamu kalimatan la yaquluha 'abdun 'inda mautihi illa asyraqa laha launuh." Sesungguhnya aku mengetahui sebuah kalimat, tapi kalimat tersebut belum sempat ditanyakan oleh Talha bin Ubaidillah kepada Rasulullah SAW. Kepada Abu Bakar juga tidak sempat ditanyakan oleh Talha ini. Kalimat tersebut aku ketahui. La yaquluha 'abdun, bahkan keutamaannya sangat besar, kata beliau. La yaquluha 'abdun, tidaklah diucapkan oleh seorang hamba kalimat itu inda mautihi. Inda mautihi, yakni di saat ajalnya dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa asyraqa laha launuh, kecuali wajah-wajahnya akan berseri-seri. Terlihat wajahnya akan senang di saat ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naffasallahu anhu qurbatah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesusahannya. Jadi kalimat itu sangat mulia sekali. Kalimat itu bisa membuat berseri-seri wajahnya dan juga bisa diangkat kesusahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar bin Khattab, "Kamu tidak tahu kalimat itu?" Kata Talha, "Iya, saya tidak tahu kalimat itu." Talha sebenarnya sudah menebak, tapi khawatir salah sehingga dia bertanya lagi kepada beberapa sahabat ahli ilmu. Di antaranya
Dia tanyakan itu kepada Umar bin Khattab. Kalimat itu, kata Umar bin Khattab menjawab, adalah kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abu Thalib. Jadi kalimat tersebut, kata Umar bin Khattab, adalah kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada pamannya Abu Thalib di saat itu Abu Thalib sedang sakratul maut. Karena ketika Abu Thalib paman Rasulullah SAW, jadi Rasulullah SAW itu dalam berdakwah tidak pernah putus semangat. Dalam kesehariannya Rasulullah SAW tetap berdakwah, bahkan di dekatnya ada Abu Thalib, sampai-sampai Abu Thalib menjelang wafat pun beliau dakwakan. Dia datang menjenguk pamannya. Di saat itu dia membisikkan kepada pamannya, "Ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah." Ucapkan kalimat la ilaha illallah ini. Dengan kalimat tersebut aku bisa berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena di samping Abu Thalib ada beberapa pembesar-pembesar Quraisy, dia pun enggan untuk menerima dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut. Keengganannya tersebutlah menyebabkan dia wafat dalam keadaan tidak bertauhid. Kata Thalha mengatakan, kata beliau, iya, saya pun betul menebak kalimat yang dimaksud oleh Rasulullah SAW yang apabila diucapkan ketika ajal menjemput yang membuat wajah berseri, kemudian kesusahan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kalimat la ilaha illallah. Jadi hadis ini sangat jelas bagi kita bahwa ketika seorang wafat meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah, keutamaan sangat besar. Di antaranya adalah wajah-wajah orang-orang yang wafat dalam keadaan la ilaha illallah ceria, berseri-seri, terlihat gembira, kemudian kesusahan-kesusahannya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kesusahan yang dia hadapi di alam barzakh, terutama kesusahan di hari kiamat ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda yang berikutnya, tanda yang kedua, tanda husnul khatimah yang kedua adalah mengalirnya keringat di dahi. Setelah meninggal dunia, kita lihat ada beberapa orang terkadang di dahinya itu ada keringat. Nah, kata para ulama bahwa tanda berkeringatnya dahi seorang yang meninggal dunia ini adalah tanda dia wafat dalam keadaan baik, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min yamutu bi'arakil jabin." Seorang mukmin meninggal dunia dalam keadaan keningnya berkeringat. Keningnya berkeringat. Nah, para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menafsirkan kenapa orang yang meninggal dunia dalam keadaan baik, keningnya berkeringat. Di antaranya ditafsirkan oleh para ulama, termasuk ulama dari kalangan para sahabat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa seorang mukmin meninggal dunia dalam keadaan keningnya berkeringat karena sesungguhnya dia sedang berjuang melawan rasa sakit yang dia derita di saat sakratul maut itu. Jadi sakratul maut itu bukan perkara yang mudah. Sakratul maut itu bukan perkara yang enteng. Bahkan sesoleh apapun orang, maka dia dipastikan akan merasakan sakratul maut ini. Mungkin kita pernah merasakan rasa sakit yang sangat sakit yang belum pernah kita rasakan selamanya. Mungkin pernah dalam hidup kita merasakan satu penyakit yang itu rasanya luar biasa. Penyakit apakah itu yang pernah kita rasakan? Tapi ingat, sakratul maut itu lebih berkali-kali lipat daripada sakit yang kita rasakan semenjak kita hidup di dunia ini. Sehingga para ulama mengatakan Rasulullah SAW pun sakratul mautnya 2 kali lipat sakitnya daripada manusia biasa. Nah, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah SWT, itulah perjuangan melawan rasa sakit sakratul maut itu. Perlu perjuangan, penderitaan yang diderita oleh orang sakratul maut sehingga berkeringatlah keningnya. Dan itu kata para ulama, kebaikan baginya. Ketika seseorang merasakan sakit sakratul maut, itu adalah merupakan kebaikan. Kenapa? Karena itu akan menjadi wasilah
baginya untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasilah untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan rasa sakit yang bersangatan seperti itu. Seorang mukmin apabila ditusuk oleh duri saja, duri yang kecil, itu bisa mengampuni dosa. Apalagi rasa sakit yang begitu besar, kata para ulama. Rasa sakit yang begitu besar ini diderita oleh seorang mukmin, maka dengan begitu dia meninggal dunia dalam keadaan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya perjuangannya itulah yang menyebabkan, kata para ulama, keningnya berkeringat. Ada lagi penafsiran yang lain, diantaranya adalah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Beliau menafsirkan kenapa seorang mukmin meninggal dunia dalam keadaan berkeringat keningnya. Ini menunjukkan bahwa di dalam hidupnya orang tersebut berjuang dan senantiasa bekerja keras. Jadi sampai-sampai terlihat tanda bahwa orang ini adalah pekerja keras di dalam melakukan ketaatan kepada Allah, di dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah selama hidupnya, sampai-sampai menjelang matinya pun dia tetap bekerja keras untuk melakukan itu. Jadi kerja kerasnya itu terlihat sampai dia meninggal dunia. Karena semasa hidupnya ini orang adalah orang yang senantiasa taat melakukan perintah Allah, dan juga orang yang dimudahkan untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda husnul khatimah yang ketiga adalah meninggal dunia pada hari Jumat atau malam Jumat, Kamis malamnya. Ini tanda yang ketiga bahwa ketika seseorang meninggal dunia dalam keadaan baik adalah ketika dia meninggal dunia di hari Jumatnya atau di malam Jumatnya, di Kamis malamnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ah aw lailatal jumu'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Tidaklah seorang muslim yang meninggal dunia di hari Jumat atau di malam Jumatnya illa waqahu Allahu fitnatal qabr, kecuali Allah akan melindunginya, kecuali Allah akan menyelamatkannya dari fitnah kubur. Apa yang dimaksud dengan fitnah kubur di sini? Kata para ulama adalah dari pertanyaan dan azab kubur. Allah akan selamatkan dia, Allah akan lindungkan dia dari pertanyaan. Bisa jadi dia tidak ditanya oleh malaikat. Atau kata para ulama bisa jadi dia ditanya tapi diberikan kemudahan untuk menjawabnya. Ketika dia mampu untuk menjawabnya, maka dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kuburnya tersebut. Oleh karenanya hadis ini sangat jelas memberikan penjelasan kepada kita bahwa seorang muslim yang meninggal di hari Jumatnya atau di malam Jumatnya ini adalah menandakan bahwa orang tersebut meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sekali lagi ini bukan menjadi sebuah kepastian. Karena meninggal di hari apa saja, di mana saja, kapan saja, jika orang yang meninggal tersebut adalah orang yang baik, kesehariannya baik, orangnya terkenal dengan istiqomah di atas kebaikan, meninggal di selain hari Jumat, bisa jadi dia juga orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, walaupun dia meninggalnya selain daripada hari atau selain daripada malam Jumat. Karena yang menjadi patokan kita, kepastian itu bukan tanda-tanda ini. Sehingga di hari apapun, dimanapun seseorang meninggal dunia, bisa jadi dia dalam keadaan husnul khatimah. Yang penting dia wafat dalam keadaan menutup usianya dalam keadaan baik dan istiqomah di atas kebaikan tersebut. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada penafsiran para ulama terkait dengan hadis ini. Di antara yang menafsirkan hadis ini adalah seorang ulama besar yang bernama Al-Hakim At-Tirmidzi. Beliau mengatakan, kenapa seorang muslim yang meninggal dunia di hari Jumat atau di malam Jumat tidak diazab oleh Allah dalam kubur? Tidak diazab oleh Allah Subhanahu dalam kubur? Karena yang pertama kata mereka, kata para ulama, mereka neraka ternyata tidak dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat tersebut. Jadi neraka di hari-hari yang lain dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali di hari Jumat itu, kata para ulama,
neraka tidak dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu bisa kita praktekkan pada keseharian kita. Rasulullah SAW pernah mengatakan, syiddatul harrah min faihil jahannam. Kalau siang begitu panas, di siang hari begitu panas, itu merupakan percikan api neraka jahanam. Oleh karenanya kita disunnahkan fa'abridu bis shalah. Kalau mau salat nantilah diakhirkan sedikit, nunggu agak redah panasnya. Maka ada hal yang disunnahkan di dalam pengerjaan salat zuhur, boleh kita akhirkan pengerjaan salat zuhur kalau cuacanya sangat panas sekali. Dan panas itu adalah bagian daripada percikan api neraka jahanam. Nah, di hari Jumat kata para ulama, neraka jahanam itu atau neraka itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa neraka itu dimatikan adalah di hari Jumat persis di tengah harinya, sebelum matahari tergelincir ke arah barat, itu kan waktu yang dilarang untuk sholat. Iya atau tidak? Ada beberapa waktu yang dilarang oleh Rasulullah SAW untuk sholat. Yang pertama adalah ketika matahari terbit. Matahari terbit, ketika matahari itu nongol, itu waktu yang terlarang. Oleh karenanya kalau kita ingin mengerjakan sholat syuruk, jangan mengerjakan di waktu syuruknya itu. Syuruk misalnya, syuruk itu kan artinya terbit. Syuruk itu artinya terbit matahari. Nah, misalnya jam syuruk itu jam 6. Tidak boleh kita langsung mengerjakan sholat duha atau sholat syuruk di jam 6-nya itu persis. Karena itu adalah waktu yang terlarang untuk mengerjakan sholat. Kita tambah 10-15 menit. Waktu yang kedua yang terlarang adalah ketika matahari persis ada di atas kita. Nah, itu di tengah hari. Dan waktu yang ketiga adalah ketika matahari tenggelam. Baik. Kita ingin kembali kepada permasalahan, yaitu matahari persis berada di tengah kita. Itu kan waktu yang terlarang untuk mengerjakan sholat sunnah. Kira-kira waktu itu adalah 10-15 menit. Jadi dari 10-15 menit itu adalah waktu yang terlarang untuk mengerjakan sholat. Di hari Jumat itu dikecualikan. Bagi orang-orang yang sholat Jumat datang di awal waktu, sehingga dia mengerjakan sholat salam 2 rakaat, berdiri lagi salam 2 rakaat, salam lagi 2 rakaat, salam lagi, mengerjakan sholat mutlak. Kemudian dia baca Quran, setelah baca Quran dia muncul rasa bosannya, dia berdiri sholat lagi, habis itu baca Quran sholat lagi. Nah, ternyata dia sholat yang dia lakukan itu di hari Jumat di waktu-waktu terlarang. Maka pengecualian itu terjadi pada hari Jumat. Selama seseorang itu sholat sebelum khatib naik mimbar, maka tetap dibolehkan. Jadi waktu pelarangan sholat di tengah hari itu, ketika matahari berada persis di atas kita, itu ada pengecualian pada hari Jumat. Pada hari Jumat silahkan melakukan sholat mutlak, sholat yang tidak ada kaitannya dengan, tidak ada ikatannya dengan apapun, boleh dilakukan di hari Jumat. Nah, para hadirin hadirat oleh Allah SWT, oleh karenanya orang yang meninggal di waktu hari Jumat tersebut, dia mendapatkan keutamaan ini. Begitu juga kata para ulama bahwa di hari Jumat tersebut pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada orang yang meninggal dunia di hari tersebut, dia mendapatkan keutamaan ini. Ada juga para ulama yang menafsirkan bahwa penjaga-penjaga neraka di saat itu, di hari itu, dari Jumat, dia tidak bekerja menjaga neraka sebagaimana di hari-hari yang lain. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa di hari Jumat itu apabila ada yang meninggal, maka dia disamakan seperti orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Namun ini hanya sekedar penafsiran-penafsir para ulama. Wallahu ta'ala alam. Dasar atau landasannya dari dalil-dalil yang sahih, bisa jadi ini adalah penafsiran yang benar, bisa juga ini namanya penafsiran para ulama itu adalah hal yang keliru. Allah alam. Ini didapatkan dari beberapa rujukan. Para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat, janji dari Rasulullah SAW adalah dia akan dilindungi dari fitnah kubur. Fitnah kubur itu adalah pertanyaan atau azab kubur. Dan ini pertanda baik ketika seseorang tidak disiksa dalam kubur,
tidak ditanya dalam kubur atau dimudahkan untuk menjawab pertanyaan kubur, maka setelahnya akan dimudahkan oleh Allah. Perjalanan setelahnya akan dimudahkan. Bahkan akan lebih mudah lagi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW mengatakan, innal qabra awwalul manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah beberapa tahapan menuju akhirat. Jadi itu tangga untuk menuju akhirat. Dia belum dikatakan hari akhirat, hari akhir. Jadi alam barzakh itu belum dikatakan hari akhir. Dia hanya tangga untuk menuju hari akhir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in naja minhu fama ba'dahu aisar min. Apabila dia berhasil menghadapi, melalui yang ada di alam barzakh itu, berhasil dia, maka perjalanan setelahnya akan lebih mudah lagi. Perjalanannya untuk menuju akhirat di padang mahsyar akan lebih dimudahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika sebaliknya dia tidak diberikan kesuksesan. Tidak diberikan kesuksesan. Artinya dia tidak bisa menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat di alam kubur, di alam barzakh, maka setelahnya akan lebih berat lagi. Setelahnya akan dia lewati perjalanan itu semakin berat untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirat yang oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda seorang mati dalam keadaan baik adalah ketika dia wafat dalam keadaan syahid di medan perang. Meninggal dunia dalam keadaan syahid di tengah-tengah kancah perperangan. Jadi dia mati syahid. Ini mati syahid dunia dan akhirat. Disebut oleh para ulama mati syahid yang seperti ini adalah mati syahid dunia dan akhirat. Karena mati syahid itu terbagi kepada 3. Ada mati syahid dunia dan akhirat, ada mati syahid dunia saja, ada mati syahid akhirat saja. Dan mati syahid yang terbaik itu adalah mati syahid dunia dan akhirat. Seperti apa mati syahid dunia dan akhirat? Seperti orang yang meninggal dalam keadaan berperang. Di dunia dia tidak perlu dikafani dan tidak perlu dimandikan. Terlihat di dunia. Dia itu mati syahidnya. Di akhirat dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Nanti akan kita bacakan di antara keutamaan pahala-pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang mati syahid di akhirat, dunia dan akhirat. Ada orang yang meninggal dunia hanya sekedar di dunia saja. Meninggal dunia dalam keadaan syahid, tapi syahidnya disebut dengan syahid gelar sekitar dunia saja. Dan ini na'udzubillah, jangan sampai terjadi. Dia meninggal di medan perang, tapi tujuan daripada berperangnya itu bukan untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ingin dikatakan bahwa dia orang yang berani, pemberani. Dia berperang di jalan Allah supaya dia mendapatkan gelar pahlawan. Yang berperang seperti ini, meninggal di medan perang, maka dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Dia mendapatkan gelar syahid di dunia saja. Di akhirat tidak didapatkannya. Bahkan orang yang seperti ini adalah orang yang pertama sekali yang akan dilempar oleh Allah dalam neraka. Kita ingat dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan ada 3 golongan orang yang pertama sekali dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Mereka adalah orang ahli ilmu, bacaan Al-Qur'annya bagus, tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala tujuannya. Agar dikatakan dia orang alim, agar dikatakan dia orang yang qari, bagus bacaannya. Yang kedua adalah orang yang dermawan, punya harta. Bukan orang yang pelit, orang yang dermawan. Orang yang dermawan itu artinya setiap pintu-pintu kebaikan pasti ada kebaikannya di sana. Dia titipkan uangnya di sana. Pintu kebaikan yang ini dia titipkan lagi hartanya. Tapi penitipan itu bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Supaya orang-orang tahu dan supaya dia mendapatkan gelar, oh, Bapak fulan ini orangnya dermawan. Di dunia dia dapatkan itu. Begitu juga orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid
ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena membela Islam, bukan karena membela kalimat la ilaha illallah, supaya dikatakan dia sebagai pemberani, maka wafatnya bukanlah dalam keadaan husnul khatimah, bukan dikatakan syahid di akhirat. Ada yang ketiga, syahid di akhirat. Di dunia dia tidak syahid, tapi di akhirat dia syahid. Nanti akan kita bahas apa-apa saja orang-orang yang dia dikatakan meninggal dalam keadaan syahid, tapi di akhirat, di dunia tidak. Artinya dia tidak berperang di jalan Allah, dia tidak mengangkat senjata, dia tidak mati dalam keadaan tubuhnya luka-luka. Bisa jadi dia meninggal dunia di kasurnya. Nanti ada beberapa golongan-golongan orang tersebut. Tapi dia mendapatkan pahala syahid di akhirat. Di antaranya seperti disebutkan oleh para ulama, seorang ibu meninggal dunia di saat nifasnya, atau seorang ibu meninggal dunia di saat melahirkan. Ada juga yang meninggal dunia dalam keadaan tenggelam. Ada juga yang meninggal dunia dalam keadaan tertimbun oleh reruntuhan. Ini seperti ini dikatakan syahid. Tapi bukan syahid di dunia, syahid di akhirat. Buktinya bahwa dia bukan syahid di dunia, ketika jasadnya ditemui, dia tetap dimandikan, dia tetap dikafani. Dia tidak syahid di dunia. Tapi di akhirat insya Allah mudah-mudahan dia mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Apa itu janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mati syahid? Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang 169 dan 100 sampai 171. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun." Jangan kalian mengira, jangan engkau mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka mati. Bal ahya'un, mereka itu masih hidup di sisi Allah. Mereka itu masih hidup 'inda rabbihim, di sisi Allah. Bahkan di sisi Allah mereka itu yurzakun, diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Farihina bima atahumullahu min fadlih, mereka dalam keadaan bergembira dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Jadi selain mereka itu tidak mati di sisi Allah, mereka juga mendapatkan rizki, mereka mendapatkan kegembiraan, meninggal dunia dalam keadaan gembira terhadap karunia yang diberikan oleh Allah di alam barzakh. Kemudian yang berikutnya adalah wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim. Bahkan dia juga bergembira dengan keluarga-keluarga yang dia tinggal. Dia tidak sedih. Anaknya yang masih kecil dia tinggal, istrinya yang masih muda dan cantik dia tinggalkan, dia tidak merasa sedih. Bahkan dia merasa gembira. Kenapa? Karena ada dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan rizki-rizki mereka yang ditinggal itu pun akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sama sekali tidak merasakan galau. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim. Dia juga merasa gembira dengan keluarga-keluarganya yang dia tinggal di dunia. Alla khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia tidak pernah merasa khauf, tidak merasa khawatir dengan keluarga yang ditinggal, wala hum yahzanun, dan dia pun tidak pernah merasakan kesedihan. Para hadirin dan hadirat melakukan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah SAW terkait dengan keutamaan orang-orang yang mati syahid. Mati syahid adalah bagian daripada tanda husnul khatimah. Kata Rasulullah mengatakan lisyahidi indallahi sittu khisalin. Ada 6 perkara yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mati syahid. Ada 6 perkara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mati syahid. Yang pertama adalah yughfaru lahu fi awwali duf'atin min damihi. Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya dari sejak awal tetesan darah yang pertama. Ada 10, ada 20, bahkan ada orang yang barangkali di medan perang meninggal dalam keadaan 50 sayatan, 50 bekas luka dari perjuangannya membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, yughfar lahu min awwali duf'atin min damihi. Dosanya telah diampuni oleh Allah dari sejak tetesan darahnya keluar. Luka yang pertama meneteskan darah yang pertama keluar itu sudah cukup baginya untuk mengampuni dosa orang tersebut.
Kemudian wa yura maq'adahu minal jannah. Dia sudah melihat. Ini yang kedua. Dia sudah melihat dan sudah tahu tempatnya itu di surga. Oleh karenanya kita mendapatkan ada beberapa kisah para sahabat. Dia di medan perang itu sangat berani. Bahkan tidak ada rasa takut sama sekali. Padahal musuh yang dia hadapi adalah musuh yang sangat banyak, musuh yang sangat kuat, senjatanya sangat lengkap, tapi sedikit pun tidak ada rasa gentar. Kenapa? Karena dia melihat di tengah-tengah pasukan musuh itu ada surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ada salah seorang sahabat lehnya tidak terlalu besar sehingga di samping itu juga melakukan kemaksiatan. Nah, maksiatnya itu diukur dari ukuran keringatnya. Ada orang yang ditenggelamkan sebatas mata kakinya, berarti dosanya tidak terlalu besar. Ada orang yang ditenggelamkan seukuran lututnya. Ada orang yang ditenggelamkan oleh keringatnya sendiri sepinggangnya. Ada orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seukuran mulutnya sehingga dia tenggelam dengan keringatnya. Ini kan kengerian-kengerian. Belum lagi nanti ada orang yang dibangkitkan dalam seperti ini, dalam seperti itu, dia digolongkan kelompok ini, digolongkan kelompok itu. Ini kan kejadian-kejadian pada hari kiamat yang begitu luar biasa. Nah, orang yang mati syahid, dia tenang-tenang saja. Dia biasa-biasa saja. Tidak ada rasa takut sama sekali. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Rasulullah SAW, wa ya'manul faza'al akbar. Dia merasa aman, masa tentram, tenang, seperti tidak ada apa-apa. Orang semuanya pada kaget, pada ketakutan, ada yang lari dari anaknya, ada yang lari dari istrinya, ada yang lari dari kedua orang tuanya, ingin menyelesaikan urusannya masing-masing. Dia biasa-biasa saja, tenang pada waktu yang orang pada sibuk di saat itu. Kemudian diantara janji yang berikutnya dari Rasulullah SAW, orang yang mati syahid adalah wa yuzawwaju minal huril ain. Allah Subhanahu wa taala akan nikahkan dia. Allah akan pasangkan orang yang mati syahid tersebut dengan huril ain, yaitu bidadari-bidadari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang ketujuh adalah wa yushaffa'u fi sab'ina insanan min aqaribihi. Ini yang sangat luar biasa. Ialah wa yushaffa'u fi sab'ina insanan min aqaribihi. Dia diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat 70 orang dari karib kerabat yang siapa saja yang inginkan. Bukan 1-2 orang, 70 orang. Diberikan izin oleh Allah, nih tiket izin kamu memberikan syafaat kepada siapa saja yang kamu inginkan sebanyak 70 orang pada hari kiamat kelak. Subhanallah, orang yang mati syahid yang seperti ini, dia bisa menyelamatkan saudara-saudaranya sebanyak 70 orang. Para hadirin hadirat melakukan Allah SWT. Mungkin kita bertanya, bahkan pertanyaan ini juga pernah ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah SAW. Kata sahabat Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, mengapa orang-orang mukmin ditimpakan ujian dalam kubur mereka? Kenapa orang-orang mukmin kalau meninggal dunia, mereka ditimpa ujian di kubur-kubur mereka? Artinya mereka harus ditanya dulu, kalau mereka nggak bisa jawab, mereka harus disiksa mukmin tersebut. Kenapa mereka diuji dalam kubur? Sedangkan ada mukmin yang mati syahid, mereka tidak diuji di dalam kuburnya. Pertanyaan itu muncul dari kalangan sahabat. Lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, "Kafa bi bariqatis suyufi ala ra'sihi fitnah." Cukuplah bagi seorang mukmin yang mati syahid itu, ujiannya adalah kilauan-kilauan pedang yang berada di atas kepala-kepala mereka. Itu ujian mereka. Sehingga ketika mereka di medan perang menghadapi ujian, melihat ada kilauan-kilauan pedang-pedang yang tajam yang mereka hadapi, itu mewakili daripada ujian mereka dalam alam barzakh. Jadi cukuplah kata Rasulullah ujian yang mereka hadapi, yang mereka dapatkan di dunia dengan kilauan-kilauan pedang yang ada di atas kepala-kepala mereka. Para hadirin hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seseorang itu mendapatkan predikat mati syahid walaupun dia meninggal di atas kasurnya. Jika dengan syarat hatinya betul-betul tulus ingin dan berniat kalau diberi kesempatan bisa ikut berperang dan mati syahid. Jadi kata para ulama, ada yang mengatakan berdasarkan hadis ini bahwa kita boleh
boleh di suatu saat kalau ada terjadi sesuatu yang mewajibkan kita harus berperang. Misalnya ada musuh yang menyerang kita, di saat itu kita wajib membela. Ketika kita mati, kita insya Allah tergolong dalam golongan orang yang mati syahid. Nah, ketika niat itu ada dalam hati dan betul-betul tulus niat itu, walaupun dia meninggal di atas kasurnya, dia mendapatkan pahala mati syahid. Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'alallaha syahadata bisidikin." Barang siapa yang meminta kepada Allah agar dia mati syahid dengan hati yang tulus, hati yang jujur, ballaghahullahu manazil syuhada wa in mata ala firashihi. Allah akan kabulkan itu. Allah akan sampaikan keinginannya untuk sampai pada makom orang yang mati syahid, wa in mata ala firashihi, walaupun dia mati di atas kasurnya. Baik, di antara tanda seseorang mati dalam keadaan baik atau husnul khotimah yang berikutnya. Yang berikutnya berapa tadi nih? Yang kelima, al-mautu ghazian fi sabilillah. Gugur ketika berjuang di jalan Allah. Kalau tadi mati syahid di tengah-tengah peperangan. Kalau yang kelima ini sedikit berbeda. Dia meninggal dunia dalam keadaan berjalan di perjalanan menuju peperangan. Menuju peperangan fi sabilillah. Fi sabilillah itu sebagian ulama menerjemahkannya adalah di jalan Allah, maksudnya di peperangan. Walaupun dia tidak meninggal dunia di tengah-tengah berkecamuknya musuh, berkecamuknya peperangan, di tengah-tengah peperangan, di medan perang. Dia bisa jadi meninggal dunia di perjalanan menuju medan perang tersebut, maka dia juga dikatakan mati syahid. Bahkan termasuk tanda-tanda husnul khatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat. Kata Rasulullah, "Ma ta'udduna syahida fikum?" Siapa saja yang masuk dalam kategori syahid menurut kalian? Ya, Rasulullah ingin bertanya, biasa. Cara Rasulullah belajar dan mengajar. Terkadang Rasulullah bertanya, terkadang Rasulullah langsung menyampaikan. Jadi ada berbagai macam versi yang dilakukan Rasulullah. Ya, termasuk yang ini dilakukan Rasulullah. Kata beliau, siapa menurut kalian orang-orang yang mati syahid, kategori mereka itu mati syahid, menurut kalian siapa? Para sahabat menjawab. Kata para sahabat, ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah fa huwa syahid. Siapa orang yang meninggal dunia di jalan Allah, fi sabilillah, di jalan Allah, mereka lah yang syahid. Kata Rasulullah menjawab, inna syuhada'a ummati idzan qalilun. Kalau begitu, orang-orang yang mati syahid dari kalangan umatku sedikit sekali. Sedikit dong. Kalau kalian mengkategorikan orang yang mati syahid itu hanya orang yang mati di jalan Allah, sedikit dong nanti umat-umatku mati syahid. Lalu para sahabat bertanya, qalu faman hum ya Rasulullah? Kalau begitu siapa mereka-mereka ya Rasulullah? Rasulullah pun menyebutkan, man qutila fi sabilillahi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh di jalan Allah dia syahid. Wa man mata fi sabilillah. Siapa orang yang mati? Mati itu berarti dia tidak ada perlawanan dengan musuh. Mungkin dia karena sakit di perjalanan, mungkin saja dia jatuh dari kendaraan, terinjak oleh oleh kuda atau ontanya, mati di jalan, dan ini pun termasuk dalam kategori syahid. Wa man mata fi sabilillah, siapa orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala fahuwa syahid, maka dia pun syahid. Nah, para hadirin dan hadirat muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dijelaskan oleh Rasulullah SAW, nanti banyak hadis seperti waman mata fit taun, siapa orang yang mati taun, terserang penyakit taun, nanti akan ada poin yang berikutnya. Dia akan syahid. Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan sakit perutnya, karena sakit perutnya itu dia langsung meninggal dunia, ini pun terhitung orang yang syahid. Wa ghariqu syahid, adapun orang yang mati tenggelam, dia pun termasuk syahid. Nah, hadis yang lain yang menjelaskan Rasulullah SAW pernah bersabda, man kharaja fi sabilillah, siapa orang yang keluar di jalan Allah, famata, dia meninggal dunia, au qutila, atau dia terbunuh, fahuwa syahid, maka dia syahid. Lihat, famata, dia meninggal dunia. Meninggal dunia itu belum ada pertemuan dengan musuh. Au qutila, atau terbunuh oleh musuh.
fahuwa syahid, mereka itu dalam keadaan syahid. Au waqasahu farasuhu au ba'iruhu. Ada juga orang yang meninggal dunia di jalan Allah tapi karena kecelakaan. Kecelakaan itu bisa jadi dia jatuh lalu terinjak oleh kudanya, terinjak oleh ontanya, maka dia pun syahid. Au ladagathu hammatun, atau ada binatang yang beracun, binatang yang berbisa di tengah perjalanan menggigitnya. Karena gigitan itu dia meninggal dunia, maka orang seperti ini pun syahid, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Au mata ala firasihi bi ayyi hatrin, atau juga ada orang yang meninggal di atas firasnya, di atas tempat tidurnya, dengan izin Allah dia pun terhitung syahid. Wa inna lahul jannah, maka semua yang disebutkan tadi itu diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda yang berikutnya seseorang itu mati dalam keadaan baik adalah meninggal dunia karena terserang penyakit taun. Penyakit taun. Penyakit taun ini kalau bahasa kita apa nih? Penyakit apa? Kalau bahasa hadisnya adalah taun. Apa? Kusta. Kusta. Kalau di sini diterjemahkan pes. Pes. Ada lagi bahasa yang lainnya adalah sampar atau apa gitu. Tapi intinya penyakit ini adalah dia seperti bakteri. Seseorang itu terinfeksi bakteri. Bakterinya ini bakteri yang mematikan. Jadi memang bakteri yang sangat berbahaya. Dan dia bisa menyebar karena kutu yang kecil-kecil. Yang kutu tersebut bisa hinggap ke hewan-hewan yang biasa dekat dengan manusia. Bisa itu kucing, bisa itu anjing, bisa itu kelinci atau marmut dan seterusnya. Nah, terkadang hewan-hewan yang dekat dengan kita ini bisa menularkan penyakit itu melalui bekas-bekas makanan mereka, atau karena dia mencakar, cakarannya itu pada tubuh kita itu bisa terinfeksi penyakit ini. Bahkan ini terjadi di zaman Rasulullah SAW, bahkan di zaman Umar bin Khattab. Umar dilarang untuk masuk ke suatu daerah yang daerah tersebut terjadi wabah penyakit taun ini. Atau bahasa lainnya adalah wabah hitam. Wabah hitam, penyakit ini disebut dengan juga wabah hitam. Di antara gejala-gejala penyakitnya dijelaskan oleh beberapa ahli kesehatan. Di antaranya katanya adalah gejalanya dia demam menggigil, kepalanya sakit, otot-ototnya nyeri, kemudian susah bernapas, seluruh tubuhnya lemah, kemudian kulitnya pun menjadi hitam, bintik-bintik hitam, menjadi hitam kulitnya. Nah, yang seperti inilah yang disebut dengan orang-orang yang terkena penyakit taun. Mungkin di saat ini sudah mulai bagus keilmuan dari kedokteran. Jadi obat-obatnya mulai canggih. Mungkin penyakit-penyakit ini sudah ditemui obat-obatnya. Adapun dahulu itu mungkin sangat sulit. Bahkan para sahabat ketika itu untuk menyembuhkan penyakit ini, mereka harus menggunakan pengobatan terakhir yang disebut dengan kai. Pengobatan yang disebut dengan kai. Nah, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang diberikan ujian dengan ditimpakan penyakit taun ini, dia tidak boleh keluar dari daerahnya. Karena penyakit ini menular. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, man yaqtuluhu batnuhu falan yu'adzab fi qabrihi. Bahkan kata para ulama, siapa orang yang dia bersabar ketika diuji, mohon maaf bukan itu hadisnya. Inti hadisnya adalah barang siapa yang dia bersabar ketika dia diuji dengan penyakit taun, dia bersabar di daerah di tempat dia tinggal, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Nah, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dari hadis tersebut yang menunjukkan bahwa orang yang tertimpa penyakit taun ini termasuk dari golongan orang yang meninggal dalam keadaan baik adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi awal sabda ini adalah
Hafsah. Hafsah ini putri dari kalangan tabi'in. Hafsah bertanya kepada Anas bin Malik. Kata Hafsah bertanya, apakah yang menyebabkan Yahya bin Abu Amrah meninggal dunia? Kata Anas bin Malik, dia terkena penyakit ta'un. Maka dia berkata, dia sini Anas bin Malik mengatakan, aku teringat hadis Rasulullah SAW. At-ta'unu syahadatun likulli muslim. Sesungguhnya penyakit ta'un itu adalah penyakit yang menyebabkan seseorang wafat dalam keadaan syahid. Itulah yang menyebabkan dia mati syahid. Baik, hadis yang kedua. Hadis yang kedua yaitu hadis Aisyah. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai penyakit ta'un ini. Nabi SAW memberitahukan kepada Aisyah bahwa sesungguhnya ta'un ini azaban. Dia adalah bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi penyakit ta'un ini merupakan azab siksaan Allah di dunia kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Tapi ta'un ini dijadikan oleh Allah sebagai bentuk kasih sayang Allah untuk orang-orang yang beriman. Jadi bisa jadi ta'un ini adalah bentuk azab kepada satu kaum, bisa jadi penyakit ta'un ini adalah bentuk kasih sayang Allah apabila ta'un itu ditimpakan kepada orang-orang yang beriman. Falaisa min 'abdin yaqa'ut ta'un, maka tidaklah seorang hamba ditimpa penyakit ta'un fayamqusu fi baladihi sabiran, dia tinggal tetap pada tempat tinggalnya di daerah di negerinya, ya'lamu annahu lan yusibuhu illa ma kataballah, dan dia bersabar karena dia tahu bahwa apa yang telah ditetapkan Allah itu adalah merupakan takdir. Illa kana lahu mithla ajri syahid, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Pahala seperti orang yang mati syahid. Berarti kalau seperti orang yang mati syahid, dia tidak digolongkan di dalam orang yang mati syahid dunia dan akhirat. Kalau dunia akhirat, berarti dia tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani. Orang yang mati dalam keadaan tertimpa penyakit ta'un, dia hanya mendapatkan seperti pahala orang yang mati syahid. Tapi dia tidak diperlakukan seperti orang yang mati syahid. Dia mendapatkan keutamaan yang 6 kita sebutkan tadi. Dia juga mendapatkan keutamaan yang kita sebutkan dalam Al-Quran surah Ali Imran tadi. Tapi di dunia dia diperlakukan seperti orang yang meninggal biasa-biasa saja. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan, ya'tis syuhada'u wal mautuna wal mutawaffuna bit ta'un. Nanti di hari kiamat datanglah orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang meninggal disebabkan ta'un. Jadi digandengkan oleh Rasulullah SAW penyebutannya. Nanti pada hari kiamat orang yang mati syahid ini datang bersama orang-orang yang mati karena disebabkan ta'un. Mereka datang bersamaan. Kaget orang-orang yang meninggal karena sebab ta'un ini. Mereka berkata, nahnu syuhada, kami ini orang yang mati syahid. Kok kami berkumpul dengan orang-orang yang mati syahid? Pertanyaan itu lumrah muncul pada diri mereka. Mereka kenapa dikumpulkan dengan orang-orang yang mati syahid? Karena jelas orang yang mati syahid itu dikumpulkan dalam keadaan dia memakai bajunya itu. Darah-darah yang keluar itu pun mengeluarkan aroma wewangian. Mereka tahu ini mati syahid dunia akhirat, dunia akhirat. Nah kami ini termasuk orang yang mati syahid juga. Kata mereka bertanya-tanya. Fakila, lalu ada yang menjawab, unzuru fa in kanat jirahuhum ka jirahi syuhada'i tasilu daman rihal misk. Kata seorang yang berbisik, lihat saja jika lukamu itu, luka disebabkan penyakit ta'unmu itu sama seperti luka orang-orang yang mati syahid, mengeluarkan aroma wewangian seperti minyak kasturi, fahum syuhada, berarti kalian pun termasuk orang-orang yang mati syahid. Fayajidunahum kadzalik, ternyata bekas-bekas penyakit taun itu pun mengeluarkan aroma wewangian minyak kasturi, mereka dapatkan wewangian itu sama seperti orang yang mati syahid dunia akhirat tadi. Baik para hadirin hadirat mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan, di antara tanda seseorang itu mati dalam keadaan baik adalah meninggal dunia karena sakit perut. Karena sakit perut. Disebut dengan al-mautu bida'il batni. Dia meninggal dunia karena sakit perut. Seperti diare yang sangat parah,
yang menyebabkan pencernaannya terganggu, kemudian langsung menyerang lambungnya misalnya, sehingga ketika itu sakit perutnya bersangatan, bahkan sempat dilarikan ke rumah sakit, ada usaha untuk berobat tapi tidak tertolong, meninggal dunia dalam keadaan dia sakit perut. Maka orang yang seperti ini insya Allah dia meninggal dalam keadaan syahid atau husnul khatimah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW mengatakan, wa man mata fil batni fahuwa syahid. Siapa orang meninggal dunia karena sakit perut, maka dia tergolong dalam golongan orang yang mati syahid. Wa man yaqtuluhu batnuhu falam yu'azzab fi qabrih. Bahkan ada hadis yang lain yang menyebutkan bahwa siapa orang yang terbunuh atau dia wafat karena sakit perut, maka dia tidak akan diazab di alam kubur. Dia tidak akan diazab di alam barzakh. Kemudian yang berikutnya adalah meninggal dunia karena tenggelam. Ini yang ke berapa nih? Yang ke-8. Yaitu meninggal dunia karena tenggelam, sekaligus yang ke-9 yaitu meninggal dunia karena tertimpa reruntuhan. Tapi tidak mesti orang yang meninggal dunia dalam keadaan tenggelam langsung dikatakan ini tanda orang tersebut mati syahid. Lihat dulu dia tenggelam karena apa? Bisa jadi dia tenggelam di kapal atau di feri yang dia bermaksiat di sana. Misalnya dia menyewa kapal, ternyata kapal tersebut yang disewa adalah tempat-tempat bermaksiat di sana. Tempat perjudian, tempat perzinahan. Ternyata kapalnya diberikan kecelakaan oleh Allah SWT, tenggelam kapal tersebut. Nah, orang yang tenggelam dalam keadaan seperti ini, dia tidak termasuk dalam kategori orang yang mati syahid karena dia meninggal tenggelam namun sebelumnya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tenggelam di sini adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang istiqomah di atas kebaikan, lalu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, tenggelam di sebuah perjalanannya atau mungkin dia sebagai nelayan untuk menafkahi istrinya, dari pekerjaan tersebut dia tenggelam dari pekerjaan itu, insyaallah mudah-mudahan orang tersebut mati syahid. Begitu juga orang yang tertimpa runtuhan. Lihat juga tertimpa runtuhannya. Kalau digoncang oleh Allah SWT bangunan tersebut, dia di bawah reruntuhan diskotik, ini tidak bisa dikatakan dia mati syahid. Oh, itu dia mati syahid itu. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa seseorang yang tertimpa runtuhan, dia mati syahid. Lihat dulu bangunannya. Bisa jadi dia dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umumnya ketika seseorang mendapatkan ujian ini, dia meninggal di bawah reruntuhan dalam keadaan ibadah atau tidak ibadah, umumnya orang tersebut adalah mati dalam keadaan syahid. Bisa jadi sebab reruntuhan itu adalah goncangan gempa yang begitu dahsyat sehingga tidak sempat melarikan diri. Dia sempat menyelamatkan diri, dia wafat dalam reruntuhan tersebut. Walaupun dia dalam keadaan tidak beribadah, dalam keadaan istirahat tidur misalnya, insya Allah mudah-mudahan dia mendapatkan keutamaan tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah mengatakan, asy-syuhada'u khamsun, orang yang mati syahid akhirat, orang yang mati syahid akhirat itu ada 5. Al-mat'un, orang yang tertimpa penyakit ta'un, wal mabtun, orang yang terkena penyakit perut, wal gharaq, orang yang tenggelam, wa sahibul hadam, orang yang tertimpa bebangunan, wasyahidu fi sabilillah, dan orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini kajian kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat karena ada beberapa lagi di antara tanda-tanda seorang itu dikatakan mati dalam keadaan baik. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada tanda yang ke-10 dan seterusnya. Baik, barangkali ada yang ingin berdiskusi, ada yang mungkin salah dalam penyampaian, kemudian ada yang mengingatkan, silahkan. Jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini.